Kembalinya Dewa Perang bab 461-470. Novel Tone. Bab 461. Karena Levi tidak mudah untuk disabotase, aku akan membiarkan Fernand melakukan pekerjaan kotor untukku. Mata Fernand berbinar saat melihat foto-foto itu. Bagaimana dia begitu cantik? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang secantik dia. Seru Fernand kaget. Zakari tersenyum. Tuan Yates, saya jamin dia bahkan lebih cantik di kehidupan nyata. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Bawa Helena dan dia padaku. Nafsu mulai menguasai indera Fernand. Sebastian bergabung dengan percakapan mereka. Tuan Yates, saya akan merekomendasikan seseorang kepada Anda juga. Wakil Presiden Morris Group, Iris Annabel, juga cantik. Dia mungkin tidak secantik Zoe Lopez, tapi saya jamin dia cantik. Tanda seru petik 2. Hahaha, aku tidak peduli apakah Iris ini cantik atau tidak. Aku hanya menginginkannya hanya karena dia adalah wakil presiden dari grup Morris. Ekspresi gila muncul di wajah Fernand. Zakari sedikit ragu sebelum berkata dengan canggung, Tuan Yates, saya bisa membawa Helena Engler ke sini, tetapi saya tidak berani melakukan hal yang sama kepada Zoe Lopez dan Iris Annabel karena sesuatu yang buruk telah terjadi pada saya sebelumnya. Benar-benar pecundang. Bones, pergilah bersamanya. Fernand melambaikan tangannya. Baiklah, aku berjanji akan membawakannya untukmu. Zakari dijamin sebagai senyum puas muncul di wajahnya. Helena adalah pembicaraan di kota akhir-akhir ini, dia telah mengumpulkan beberapa juta penggemar. Meski begitu, dia tetap rendah hati dan mengasah keahliannya setiap malam. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan seorang pria yang sangat kurus dan pucat muncul. Helena gemetar ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Ikut denganku, seseorang ingin minum denganmu. Tepat ketika dia mengatakan bahwa dia muncul di depannya, dan dia kehilangan kesadaran. Zoe Lopez dan Iris Annabel berikutnya. Mereka bertetangga. Zakari tertawa. Dalam waktu singkat, mereka muncul di Bayview Garden. Iris baru saja selesai mandi dan sedang membaca beberapa berita keuangan dengan tablet. Pada saat itu, embusan angin bertiup dari balkon, mengangkat tirai. Bukankah aku menutup jendela? Iris berdiri dan pergi untuk menutup jendela ketika sepasang tangan pucat dan kurus tiba-tiba muncul dari balik tirai. Dia menjerit ketakutan. Segera setelah itu, Zakari dan rekan-rekannya muncul. Senang bertemu dengan Anda, Miss Annabel. Yates mengundang Anda, pulang berkata dengan dingin. Siapa Tuan Yates? Saya bahkan tidak mengenalnya. Lagi pula, Anda masuk tanpa izin ke properti saya, dan itu ilegal. Iris berteriak dengan marah. Kurasa kita harus melakukannya dengan cara yang sulit. Bones mendekati Iris dalam sekejap dan membuatnya pingsan. Zoe Lopez berikutnya, senyum gila muncul dari bibir Zakari. Dibandingkan dengan grup Morris, musuh terbesarnya saat ini adalah Levi dan Zoe. Zoe perlu ditangkap, dan Levi harus dibunuh. Ini adalah kesempatan terbaik yang saya miliki. Aku akan meminta Bones membunuh Levi untuk membalaskan dendam saudaraku. Bones, mulai sekarang mungkin akan sedikit berbahaya, kata Zakari tiba-tiba dengan nada ketakutan dalam suaranya. Pulang bingung, berbahaya. Anda mungkin tidak tahu ini, tapi suami Zoe Lopez, Levi Garrison adalah seseorang yang ahli dalam pertempuran. Keluarga Suarez telah menderita kerugian besar karena dia. Saya takut untuk berhubungan dengannya. Zakari gemetar saat dia berbicara. Benar-benar sampah. Kamu bahkan tidak bisa menangani gorengan kecil. Pulang mengejek. Dia kemudian berjalan menuju rumah Levi. Zakari menyunggingkan senyum cerah. Dapatkan dia, Levi, bersiaplah untuk menghadapi kematianmu. Dia kemudian mengejar Bones dengan cepat. Bab 462. Ketika mereka memasuki rumah Levi, mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sana. Apakah dia tidak ada di sini? Zakari melihat sekeliling dan dia tidak bisa melihat siapapun. Kemana dia pergi? Pergi dan cari dia. Zakari memerintahkan bawahannya. Bones melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Kami akan mengirim 2 orang itu kembali karena Tuan Yates sudah menunggu. Baiklah, aku akan membawa Zoe bersamaku begitu aku tahu di mana dia berada. Setelah itu, Helena dan Iris dikirim ke rumah keluarga Rogers. Mata Fernand berbinar dengan ekstasi ketika dia melihat betapa cantiknya mereka. Dia pikir mereka pantas ditunggu. Namun, dia sudah datang karena dia tidak bisa menahan diri sekarang. Itu sebabnya dia harus menunggu lebih lama untuk bisa memperkosa kedua wanita itu. Tuan Yates, haruskah kita pergi mencari Zoe Lopez sekarang? Zakari bertanya. Fernand menjawab, cepat pergi. Kita masih punya waktu. Kebetulan, Levi dan Zoe pergi ke tempat orang tua mereka malam ini dan kembali ke rumah mereka setelahnya. Kenapa Iris tidur begitu awal malam ini? Seru Zoe ketika dia melihat lampu di kamar Iris dimatikan. Iris biasanya akan menyalakan lampunya sampai 1 atau 2 pagi karena dia gila kerja.
Ada yang tidak beres. Levi punya firasat buruk karena dia telah menerima kabar dari Nueve bahwa Fernand Yates telah datang ke Northampton. Awalnya, dia tidak memikirkan masalah ini. Namun, dia merasakan ada yang tidak beres dengan Iris, jadi dia segera mengingat informasi ini. Sayang, pulang dulu. Ada yang harus kulakukan. Setelah Levi meminta Zoe untuk kembali, dia mengatur seseorang untuk melindunginya. Azure Dragon segera melaju untuk menjemput mereka ketika mereka melangkah keluar dari Bayview Garden. Dewa Perang, Mes, Annabelle telah diculik bersama Helena Engler. Fernand Yates ada di rumah keluarga Rogers sekarang, dan dia melakukan segala macam kebrutalan. Kata naga Azure. Apakah dia kuat? Levi bertanya. Ayah Fernand, Scott Yates, adalah tokoh teratas di Erudia, dan 4 dewa perang yang perkasa di bawah komandonya dapat memusnahkan seluruh pasukan sendirian. Levi mendengarkan dengan geli dan menginstruksikan, baiklah. Minta macan putih untuk datang ke sini. Katakan padanya bahwa dia akan menghadapi lawan yang kuat. Pengawal hitam putih terlalu lemah untuknya, dan dia telah mengeluh tentang itu sejak saat itu. Baiklah, mengerti. Di rumah keluarga Rogers. Semua orang di keluarga Rogers berlutut di tanah sementara Fernand dengan sabar menunggu saat 3 dewa perang yang perkasa berdiri di sisinya. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Helena dan Iris telah bangun, dan mereka menatap sekeliling dengan ngeri. Haha, perkenalkan diri saya Fernand Yates dari Salt City. Saya mengundang kalian berdua untuk minum bersama saya. Fernand tertawa. Helena takut, jadi dia bersembunyi di balik Iris. Iris, di sisi lain, sudah siap. Aku bahkan tidak mengenalmu. Kenapa aku harus minum denganmu? Kamu tahu aku sekarang, kan? Selain itu, Morris Group akan hancur, jadi bukankah bersamaku adalah pilihan yang lebih baik sekarang? Fernand tersenyum. Apa, grup Morris akan hancur? Iris tahu ada pertumpahan darah antara Salt City dan Morris Group, jadi dia segera menyadari bahwa mereka ingin membalas dendam pada mereka. Apakah ini rumah keluarga Rogers? Iris berseru kaget ketika dia melihat orang-orang berlutut. Seberapa kuatkah orang ini untuk menjatuhkan seluruh keluarga Rogers? Kamu Iris Annabelle, kan? Biar ku beritahu sesuatu. Iris tercengang ketika Sebastian menceritakan apa yang terjadi pada keluarga Rogers. Pria Fernand ini mengerikan. Beraninya dia mempermalukan keluarga Rogers seperti ini. Ketika Fernand melihat betapa malunya Helena dan betapa malunya Iris, dia menjadi bersemangat lagi. Dia melambaikan tangannya untuk mengusir semua orang. Tidak, apa yang kamu lakukan? Iris tiba-tiba menyadari saat dia melangkah mundur secara naluriah. Bab 463. Fernand melemparkan Helena dan Iris ke tempat tidur. Dia ahli dalam seni bela diri, para wanita tidak bisa melawan. Ketidakberdayaan melintas di mata keluarga Rogers saat mereka menyaksikan adegan itu terungkap. Sungguh orang yang kurang ajar. Apakah dia benar-benar akan melakukan perbuatan itu ketika begitu banyak orang di sekitar? Saya merasa sangat sedih untuk 2 wanita yang ditargetkan oleh Fernand. Pada saat itu, pintu manor runtuh, dan semua jendela pecah. Suara keras mengejutkan semua orang. Itu menyebabkan mereka berhenti di jalur mereka. Bahkan Fernand, yang hendak menerkam para wanita, berhenti ketika dia menatap pintu. 4 orang berdiri di dekat pintu masuk. Kirin dan White Tiger berdiri di samping Levi, yang sedang merokok cerutu. Hah, Levi, dari grup Morris. Apakah kamu Neil Rhodes? Zachary dan Sebastian Lopez berseru dengan ekspresi ngeri. Hah, apa, seseorang dari grup Morris? Fernand mengenakan jubah mandinya dan mendekati mereka dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, Bones, Titan, dan Golem juga bersemangat. Haha, kamu benar-benar menggali kuburanmu sendiri. Fernand tertawa. Zachary dan Sebastian juga gelisah. Orang-orang dari grup Morris akhirnya tiba, tetapi satu-satunya nasib yang menunggu mereka adalah kematian. Kami akhirnya bisa membalaskan dendam keluarga Suarez dan keluarga Lopez. Levi, bersiaplah untuk mati. Zachary tertawa terbahak-bahak. Membunuh mereka. Fernand melambaikan tangannya, dan 3 dewa perang yang perkasa melangkah maju, memelototi Levi dan pagar betisnya dengan mengancam. Macan putih maju selangkah dan memberi isyarat kepada mereka untuk datang dengan menggoyangkan jarinya. Datanglah padaku, sekaligus. Keangkuhan macan putih mengejutkan semua orang. Beraninya dia bertindak begitu sombong saat menghadapi Fernand dan 3 dewa perang yang perkasa. Mati. Titan memiliki temperamen paling panas di antara yang lainnya, jadi dia meraung dan menerkam macan putih seperti binatang buas terlebih dahulu. Dia ahli dalam seni bela diri, dan dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh harimau hanya dengan 1 pukulan. Pukulannya membuat suara yang sangat menggelegar. Titan bisa membunuh seseorang dengan pukulan, tetapi macan putih membalas dengan pukulannya sendiri, bukannya menghindarinya. Pukulan macan putih tampak lemah, tetapi niat membunuh yang gila dan kekuatan yang sangat besar ditanamkan di dalamnya. Ketika pukulan itu mencapai Titan, ekspresinya berubah drastis. Ini sangat kuat.
Tinju mereka saling bertabrakan dan membuat suara tumpul. Darah menyembur keluar dari mulut Titan saat lengan kanannya meledak karena benturan. Selain itu, dia dikirim terbang oleh pukulan itu. Ketika dia mendarat di tanah, darah menyembur keluar dari lubangnya, dan dia mati di tempat. Dibunuh hanya dengan satu pukulan. Semua orang tercengang. Aku akan membunuhmu. Tulang adalah orang berikutnya yang menerkam macan putih. Dia bergerak secepat kilat, dan mata seseorang hampir tidak bisa melihat siluetnya dari kecepatan dia bepergian. Namun, macan putih bahkan lebih cepat. Dia meraih pergelangan tangan Bones. White Tiger memutar tangannya dengan lembut dan mematahkan pergelangan tangan Bones. Tulang menjerit. Setelah itu, macan putih menghancurkan lengan, pergelangan kaki, dan kaki Bones. Dia meninggalkan Bones tergeletak lemas di tanah seperti kerangka. Tulang tampak benar-benar menyedihkan. Mati. Pada saat berikutnya, tubuh golem yang besar menjulang di atas macan putih saat dia jatuh. Macan putih mencengkeram kepala golem dan membantingnya ke tanah. Setelah 8 pukulan berturut-turut, kepala golem berantakan, dan penyok besar tercetak di sana. Tubuh raksasa golem jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. White Tiger telah mengalahkan 3 dari 4 dewa perang perkasa Fernan Yate sendirian. Bab 464. Setelah macan putih mengalahkan ketiga orang itu, dia mengeluarkan sapu tangan bersih dan menyeka tangannya. Dia tertawa. Orang terakhir cukup kuat, butuh 8 pukulan penuh untuk membunuhnya. Semua orang menahan napas dan terdiam karena ini bukan yang diharapkan siapapun. Bagaimanapun, itu adalah mesin pembunuh terkenal dari Erudia. Mereka bahkan ditakuti oleh pengawal hitam putih, tetapi mereka telah dikalahkan oleh satu orang. Sebastian akhirnya menyadari bahwa dia salah. Dia awalnya mengira pengawal hitam dan putih memiliki pertempuran yang berlarut-larut melawan macan putih, tetapi sekarang dia menyadari bahwa mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Di sisi lain, Zakari sangat ketakutan hingga hampir pipis di celana. Fernan gemetar ketakutan saat dia menatap macan putih. Tidak, ini tidak mungkin. Bagi Fernan, 4 dewa perang yang perkasa adalah petarung terkuat, mereka tidak akan pernah bisa dikalahkan. Namun, mereka telah dikalahkan dalam sekejap oleh satu orang. Asumsi Fernan hancur total. Kau Fernan Yates, bukan. Sejak kau datang ke Northampton, tinggallah di sini selamanya. White Tiger tiba-tiba menendang dada Fernan. Fernan terbang sangat jauh dan menghantam dinding dengan kuat. Garis lebar darah terbentuk di dinding, menandakan kematian Fernan. Semua orang menjadi gila ketika mereka melihat banyak retakan di dinding. Apakah dia bahkan manusia? Ini adalah kegilaan, kegilaan total. Macan putih tersenyum, dan sepertinya dia senang dengan lawan-lawannya malam ini. Dia punya ayah tiri, bukan? Kuharap dia lebih kuat dari ini. White Tiger memiliki ekspresi penuh harap. Semua orang di keluarga Rogers tercengang. Dia sangat kuat. Kirin menatap Sebastian dan Zakari dan bertanya, bukankah kami sudah memberitahumu bahwa sejak kamu datang ke Northampton, kamu harus tinggal selamanya? Pertanyaan Kirin adalah hukuman mati bagi Sebastian dan Zakari. Tidak ada yang menyangka anak tiri Scott dan 3 dewa perang perkasa hanya menikmati masa tinggal mereka di sini selama setengah hari. Mereka semua mati kecuali tulang, bahkan dia berada di ambang kematian karena beberapa lusin tulangnya telah patah. Pada akhirnya, Bones tidak bisa sampai ke Salt City hidup-hidup karena dia tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya. Ini adalah kekalahan terburuk yang dihadapi Scott dalam 10 tahun. Di sisi lain, Levi membawa Helena dan Iris bersamanya. Helena menatap Levi dengan ekspresi terima kasih karena dia mengubahnya dari pengangguran menjadi superstar. Selain itu, dia tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi dia juga menyelamatkannya hari ini. Karena itu, cara Helena memandang Levi sedikit berbeda sekarang. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Tanya Iris. Ini adalah kedua kalinya Levi menyelamatkannya, meskipun dia tidak harus melakukan pekerjaan kotor itu. Zoe melihat lampu di kamarmu dimatikan, jadi kupikir sesuatu yang buruk terjadi padamu, Levi menjelaskan. Iris berkata dengan agak malu-malu, terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Dia sekarang tersipu marah setiap kali dia melihatnya. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, ucapkan terima kasih kepada Zoe. Setelah itu, Levi menyuruh Helena pulang lebih dulu. Ketika dia turun dari mobil, dia berkata dengan malu-malu kepada Levi, Levi, aku akan segera membalasmu karena telah menyelamatkanku hari ini. Sementara itu, di Rose Gold Manor, Salt City. Scott sedang membuat teh sementara Tipun duduk di seberangnya dan tetap diam. Seorang biksu memberi saya paket teh ini. Saya enggan meminumnya, Scott menyeringai. Namun, Tipun tidak hanya tidak berbicara, tetapi ekspresinya juga tetap tenang karena tidak ada yang bisa mengganggunya lagi. Tuan, kita dalam masalah. Sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Keributan bisa terdengar dari luar pada saat itu. Scott tidak senang. Kenapa kau membuat begitu banyak suara? Di sisi lain,
Tipun masih duduk tak bergerak meskipun terjadi keributan. Puan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Theo, salah satu kepala pelayan tua Scott, berseru kaget. Bab 465. Dia telah melayani di bawah Scott selama 50 tahun, jadi dia mirip dengan Scott dalam sikap dan kepribadian. Theo tidak pernah secemas ini sebelumnya, yang berarti mereka berada dalam masalah yang sangat besar. Scott berdiri dan bertanya, Theo, apa yang terjadi? Puan, lihat saja sendiri. Aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini. Theo menyeka air matanya. Scott segera menyadari sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi, jadi dia bergegas keluar pintu. Banyak tokoh kuat Salt City berkerumun di pembukaan di tengah manor. Mayat ditempatkan di lubang, dan mereka ditutupi dengan kain putih. Apa yang terjadi? Semua orang secara otomatis memberi jalan bagi Scott ketika dia tiba. Puan, tolong kuatkan, kata kepala keluarga Suarez dan keluarga Lopez sambil terisak-isak tak terkendali. Scott memejamkan matanya tanpa daya ketika mendengar itu. Tubuhnya gemetar, dan tangannya yang terentang melayang di sekitar kain, enggan untuk membukanya. Popan, yang berdiri di belakangnya, melangkah maju dan menemukan ketujuh mayat itu. Mayat Fernand, 3 dewa perang yang perkasa, Sebastian, dan Zachary terungkap. Keluarga Suarez dan keluarga Lopez sudah menangis cukup lama, tapi itu tidak terjadi pada Scott. Scott merasa kepalanya seperti mau meledak saat melihat tubuh anak tirinya dan bawahannya. Dia benar-benar hancur pada saat itu. Itu adalah hari paling menyedihkan dalam 50 tahun hidupnya. Dia belum pernah membunuh siapapun selama 30 tahun, tetapi sekarang rasa haus darah menyerangnya. Ketika Tipun melihat tubuh ketiga rekannya, dia menyipitkan mata dan memancarkan aura mengancam yang luar biasa. Semua orang bisa merasakan suhu turun tajam, dan tanpa disadari mereka bergidik. Semua orang tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Mulai hari ini dan seterusnya, kedamaian tidak akan mengunjungi Erudia lagi. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkan orang yang melakukan ini pada Scott. Scott tidak pernah menyangka bahwa 3 dewa perang yang perkasa, bersama dengan anak tirinya yang tercinta, mati. Scott tidak memiliki anak, dan sahabatnya telah meninggal untuk menyelamatkan Fernand, jadi Scott selalu memperlakukan Fernand seperti putranya sendiri. Hatinya sakit sekarang karena Fernand sudah mati. Saudaraku, aku tidak bisa melindungi putramu. Ini semua salahku. Scott berteriak ke langit. Puan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda harus mengambil alih. Jika tidak, grup Morris akan memerintah Erudia. Scott berteriak dengan marah, Theo, katakan ini pada semua orang. Siapkan pemakaman dalam 3 hari karena aku ingin mengirim putraku dan saudara-saudaraku pergi dengan hormat. Aku ingin semua orang di Erudia tahu tentang pemakaman ini. Dimengerti, Guru. Kedua, kumpulkan semua mantan bawahan kita dan kembalikan mereka dalam 3 hari. Ketiga, beritahu 24 muridku untuk datang ke kota selatan dengan semua orang mereka. Semua orang bergidik ketika mereka mendengar perintah Scott. Ada 13 kota besar di Erudia, dan semuanya kecuali Hampton Utara berada di bawah kekuasaan Scott. 12 kota yang tersisa diperintah oleh mantan bawahan atau murid Scott, tetapi mereka telah menempuh jalan mereka sendiri sejak pensiunnya 30 tahun yang lalu. Meskipun demikian, Scott memerintahkan mereka untuk berkumpul dalam waktu 3 hari untuk menuju ke Northampton dan menghancurkan grup Morris. Tidak ada yang bisa membayangkan kekacauan macam apa yang akan terjadi, tetapi mereka tahu Morris Group pasti akan hancur. Bab 466. Begitu berita itu tersiar, semua orang di Erudia menjadi hiruk-pikuk. Semua orang dari masyarakat kelas atas hingga dunia bawah terkejut. Puan Yates sudah menyebabkan keributan besar saat dia keluar dari masa pensiunnya setelah 30 tahun. Mengumpulkan mantan pasukannya dan murid-muridnya. Pria itu pasti sudah gila. Sesuatu yang besar terjadi di Erudia. Tuan Yates telah marah. Semua orang dari dunia bawah dari 13 kota di Erudia mengumpulkan orang-orang mereka dan menuju ke kota selatan segera setelah berita itu tersiar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk melihat bas penuh orang dikirim ke Salt City. Tidak hanya itu, murid-murid Scott juga tersebar di 13 kota, dan terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan. Mereka mengumpulkan pasukan mereka untuk mempersiapkan pemakaman dalam 3 hari. Seseorang memperkirakan bahwa mereka akan dapat mengumpulkan setidaknya puluhan ribu orang dalam 3 hari. Sekali lagi, semua orang terkejut. Scott Yates adalah Raja Erudia yang sebenarnya. Bahkan setelah pensiun selama 30 tahun, dia hampir tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk mengumpulkan pasukan. Semua orang di Erudia menyadari tindakannya. Bahkan jika Salt City menutup mata, akan sulit untuk berurusan dengan Tuan Yates jika dia diprovokasi. Selama mereka tidak menyebabkan kerusuhan sipil, mereka bebas mengatur pemakaman sesuka mereka. Di Gunung Ametis, Scott dan Tipun duduk berseberangan. Popan tampak tenang dan tenang seperti biasa, seolah-olah dia tidak lagi menyibukkan diri dengan urusan duniawi. Adapun Scott, rambutnya memutih dalam semalam, membuatnya tampak tua dan tua. Puan,
Orang-orang dari 13 kota di Erudia telah berkumpul. Kami memiliki 11.000 orang sejauh ini. Tidak hanya itu, murid-murid Anda dari beberapa provinsi terdekat juga sedang dalam perjalanan. Saya memperkirakan kami akan memiliki 13.000 orang semuanya, Theo dilaporkan. Scott mengangguk mengiyakan. Tatapannya mendarat di Tipun dan berkata, di masa lalu, saya selalu mencoba untuk memadamkan haus darah Anda karena saya tidak ingin Anda menjadi tidak manusiawi dan berakhir seperti binatang buas. Popan tetap diam, rasa haus darahnya memang telah berkurang selama 30 tahun terakhir. Tapi sekarang, seseorang memaksa tangan kita. Tipun, saatnya untuk mengambil pedangmu lagi. Aku ingin kamu mulai membunuh. Sebanyak mungkin, Scott berkata dengan kejam. Theo, yang berada di samping bergidik mendengar nada suaranya. Ini adalah pertama kalinya Scott meminta Tipun melakukan pembunuhan besar-besaran. Di masa lalu, dia khawatir Topan akan membunuh terlalu banyak orang. Namun, dia meminta Tipun untuk membunuh sebanyak yang dia bisa sekarang. Ini adalah indikasi yang cukup untuk menunjukkan kemarahan Scott. Kematian Fernand dan yang lainnya telah memukul saraf dalam dirinya. Tipun mengangkat matanya dan berkata dengan suara serak, aku akan membuat semua orang di Northampton bergabung dengan mereka. Theo ketakutan karena dia mulai berkeringat dingin. Tidak ada yang bisa menghentikan Tipun jika dia berusaha sekuat tenaga. Kali ini, jalanan kota pasti akan bermandikan darah. Pembunuh massal nomor 1 di Erudia tidak akan berhenti. Tuhan tahu berapa banyak orang yang akan binasa di tangannya kali ini. Sementara itu, Levi yang berada di Northampton tersenyum tipis saat menerima kabar tersebut. Hah, seseorang berani mengumpulkan pasukan tepat di bawah hidungku. Apakah mereka mencoba untuk mati? Azure Dragon dan Kirin saling memandang dan berseru, Dewa Perang, tidak terpikir oleh kami bahwa Scott akan begitu kuat. Dia berhasil mengumpulkan begitu banyak orang dalam 3 hari, dan jumlahnya terus bertambah. Dia memang orang nomor 1 di Erudia. Dibandingkan dengan dia, Jack dan Liam terlihat terlalu lemah. Seperti inilah bos yang sebenarnya. Levi tersenyum dan berkata. Di sisi lain, Macan Putih menantikannya. Dia tersenyum dan berkata, kudengar akan ada banyak profesional yang datang. Aku tidak sabar. Orang lain akan berpikir bahwa Macan Putih sudah gila jika mereka mendengarnya. Bab 467. Namun, semua orang yang mengenalnya cukup baik tahu bahwa dia benar-benar psikopat, belum lagi mesin pembunuh. Bukannya dia belum pernah menghadapi puluhan ribu orang sendirian sebelumnya. Pada saat itu, Glenn buru-buru bergegas. Tuan Garrison, ini akan sulit. Tidak peduli seberapa kuat Anda, hal-hal akan tetap berbahaya jika orang-orang ini melepaskan kegilaan mereka. Puluhan ribu orang datang langsung kepada kita sekaligus, rasanya menakutkan hanya untuk memikirkannya. Titik petik 2. Glenn menggigil memikirkannya. Meskipun demikian, Levi berkata dengan santai, Glenn, siapkan peti mati untuk dikirim ke pemakaman. Hah? Apa maksudmu, Tuan Garnison? Glenn bingung. Bukankah mengirim peti mati ke Scott akan memprovokasi dia? Ada apa? Apakah Anda menanyai saya? Kata Levi. Aku tidak akan berani. Aku akan mengaturnya segera. Keringat dingin muncul di dahi Glenn. Setelah Glenn pergi, Levi bertanya, di mana resimen kavaleri? Mereka saat ini berada di gurun besar barat laut, Tuan. Kata Phoenix. Dengan ini saya memanggil resimen kavaleri untuk datang ke Northampton besok. Kata Levi dingin. Pada saat itulah, Azure Dragon dan Kirin tahu bahwa Levi serius tentang hal itu kali ini. Semua orang tahu bahwa pasukan pribadi Levi adalah Brigade Besi yang tak terkalahkan. Namun, hanya sedikit yang menyadari bahwa Levi secara pribadi telah membangun beberapa pasukan kecil yang juga tak terkalahkan. Misalnya, resimen kavaleri dibentuk dari 18 profesional yang kuat. Mereka adalah perwujudan dari kehancuran. Suatu kali, Levi memimpin resimen kavaleri berperang. Mereka memusnahkan 20.000 orang dalam satu malam dan menghancurkan sebuah negara kecil dengan pasukan hanya 19 orang. 18 psikopat ini seperti pisau baja yang menusuk tepat ke jantung musuh mereka. Itu tabu bahkan menyebutkan nama-nama prajurit ini di medan perang. Karena seseorang bahkan tidak akan menyadari ketika seluruh barak mereka dihancurkan. Juga, suruh Alfie untuk mulai bergerak. Dia pasti sudah tidak fit sekarang setelah sekian lama beristirahat di Salt Warzone, kata Levi. Pasukan Dragon Legion dan Iron Brigade yang ditempatkan di Salt Warzone menjadi sangat bersemangat begitu ada berita. Mereka akhirnya bisa mengeluarkan tenaga setelah menahannya selama 2 atau 3 bulan. Alfie dengan cepat mengumpulkan semua orang. Dengar, kita punya misi penting dalam 3 hari. Apalagi kita akan bertarung bersama Dewa Perang, teriak Alfie. Setelah mendengar bahwa mereka akan bertarung bersama Dewa Perang tertinggi, semua orang menjadi sangat bersemangat. Mereka sangat bersemangat sehingga setiap orang dari mereka menangis. Ini adalah kesempatan langka. Tolong jangan mempermalukanku di medan perang. Kuharap kita bisa menyelesaikan semuanya tanpa Dewa Perang dan pengawalnya mengangkat satu jari pun. Alfie berteriak sekencang-kencangnya. Bisakah kau berjanji padaku?
Ya, semua orang berteriak sekuat tenaga. Bisakah kita melakukannya? Ya, kita bisa. Mari kita semua melakukannya dengan baik dalam misi ini. Tunjukkan pada mereka kemarahan Legiun Naga. Kita harus memberitahu Dewa Perang bahwa kita masih bisa menjadi yang terbaik bahkan ketika kita keluar dari elemen kita. Teriak Alfi antusias, hingga suaranya berubah serak. Legiun Naga tidak terkalahkan. Legiun Naga tidak terkalahkan. Teriakan para prajurit ini mengguncang langit dan bumi. Semua orang di South War Zone tercengang. Kekejaman mereka sangat menakutkan. Apakah ada sesuatu yang terjadi sejak mereka diberi misi? Semua orang di South War Zone mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Brigade Besi seharusnya sedang istirahat. Itu pasti sesuatu yang besar karena mereka sedang dimobilisasi. Bab 468. Di dalam kantor Panglima Perang South War Zone. Panglima, Wakil Panglima, dan beberapa petinggi masing-masing duduk di kursi mereka dengan alis menegang. Panglima tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada pertempuran di Erudia atau di provinsi-provinsi terdekat. Ya, aku sudah mencoba bertanya kepada Alfi tapi dia bilang itu sangat rahasia, dan diinstruksikan secara pribadi oleh God of War. Aku ingin tahu keributan apa yang terjadi. Beberapa dari mereka melaporkan. Panglima Perang South War Zone, Mike Pence, menghela nafas, saya hanya khawatir bahwa masalahnya ada di wilayah kita. Saya tidak ingin Dewa Perang menyelesaikannya untuk kita ketika kita bahkan tidak menyadarinya. Titik petik 2. Laporkan, Pak, saya pikir saya sudah menemukan jawabannya. Kata Kapten Mortimer. Yah, apa itu? Scott Yates dari South City telah menjadi pembicaraan di kota akhir-akhir ini. Dia telah mengumpulkan pasukan lamanya dan murid-muridnya. Kudengar dia berencana menyerang Hampton Utara. Kata Mortimer. Oh, aku mengerti. Anak baptis Scott dan Dewa Perang yang perkasa telah menempatkan diri mereka di Hampton Utara. Sekarang setelah kupikir-pikir, siapa lagi di Hampton Utara yang bisa melawan Scott selain Dewa Perang? Salah satu wakil panglima melompat masuk. Maksudmu Scott akan melawan Dewa Perang secara langsung? Mike bertanya dengan heran. Tepat sekali, Scott telah mengumpulkan pasukan dan murid lamanya untuk satu-satunya alasan untuk membalas dendam. Aku yakin dia tidak tahu bahwa dia akan menghadapi Dewa Perang. Orang lain menimpali. Sungguh lancang, beraninya dia tidak menghormati Dewa Perang. Mortimer, bawa pasukanmu untuk menghancurkan Scott Yates. Mike yang pemarah berkata dengan marah. Kamu tidak boleh melakukan itu, Panglima tertinggi. Legiun Naga sudah dalam persiapan. Ini berarti Dewa Perang ingin berurusan dengan Scott secara pribadi. Kita tidak boleh melewati batas kita. Orang lain menyarankan. Itu masuk akal, tapi awasi situasinya. Selesaikan masalah ini segera jika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Divisi pertama, Divisi 89, dan Legiun lainnya harus bersiap untuk apa yang akan datang. Perintah Mike. Iya Pak. Hanya ada 1 hari tersisa sebelum pemakaman. Sekitar 8.000 orang telah berkumpul di Gunung Ametis, dan jumlahnya masih terus bertambah. Sementara itu, di aula pertemuan berdiri sekelompok orang. Kelompok orang ini terdiri dari 13 pemimpin dari mantan pasukan Scott dan sekitar 10 muridnya. Salah satunya adalah seorang pria yang mengenakan kacamata berbingkai emas bernama Garfield Perkins. Tidak hanya dia sangat dihormati oleh Scott, tetapi dia juga yang terkuat di antara murid-murid Scott, pemimpin kota ketiga Erudia, HCT, dan pemimpin dunia bawah. Selain itu, dia telah melakukan bisnis selama beberapa tahun terakhir, meningkatkan kekayaan bersihnya menjadi puluhan miliar. Jangan khawatir guru, aku akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka terlepas dari latar belakang atau kemampuan mereka. Garfield berkata dengan marah. Saatnya pembalasan. 1000 orang berteriak sekuat tenaga. Setelah melihat itu, Scott mengangguk, senang. Theo, sampaikan perintahku. Beritahu 28 anggota manajemen senior dari Morris Group untuk menghadiri pemakaman di Gunung Ametis besok. Mereka harus bertindak sebagai pengusung jenazah, melaksanakan pemakaman, dan berlutut di pemakaman selama 3 hari. Malam untuk bertobat atas dosa-dosa mereka. Bunuh siapa saja yang tidak hadir. Scott menginstruksikan. Berita segera menyebar ke Morris Group. Iris dan petinggi lainnya terkejut, terutama mereka yang telah mendengar desas-desus bahwa mereka akan diserang oleh 10.000 orang. Tiba-tiba, semua orang di Morris Group menjadi panik. Mereka telah melalui banyak situasi yang mengancam jiwa selama bertahun-tahun berbisnis, tetapi ini adalah pertama kalinya seseorang mengancam mereka dengan begitu arogan. Bab 469. Fokus pada pekerjaan kalian, guys. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Levi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Kamu benar, mari kita semua fokus pada pekerjaan kita. Iris segera merasa tenang memikirkan individu yang mengesankan yang telah menyelamatkannya malam itu. Keesokan harinya, Gunung Ametis didekorasi dengan warna hitam dan putih karena deretan karangan bunga ditempatkan di dekat dinding. Pemakaman abad ini telah menarik banyak perhatian, di mana bahkan langitnya suram dan suasananya tegang.
Dua pria berdiri di depan Aula berkabung. Salah satunya adalah Tipun, terlihat dingin dan acuh tak acuh. Pria lainnya adalah Scott, dengan punggung bungkuk dan rambut putih keabu-abuan yang membuatnya tampak lebih tua. Namun demikian, matanya bersinar terang. Dia telah pensiun selama 30 tahun sekarang, dia seperti singa ganas yang tertidur lelap. Namun, hari ini akan menjadi hari di mana singa ganas itu terbangun. Banyak orang akan binasa sebagai akibat dari kebangkitan singa. Di dalam ruang luas Gunung Ametis berdiri elit kota selatan yang datang untuk memberi hormat dengan 13.000 orang berkumpul di belakang mereka. Semua orang mengenakan setelan hitam dengan bunga putih disematkan di kerah mereka, dan ikat kepala putih. Itu adalah pemandangan yang megah. Tidak ada orang lain di seluruh Erudia yang bisa mengumpulkan kerumunan sebesar ini. Untuk mengumpulkan 13.000 orang dalam 3 hari. Itulah kekuatan Scott Yates. Semua orang di Erudia memanggilnya, Pak. Membuatnya marah sama dengan membuat marah surga. Semua keluarga kuat di Salt City takut padanya. Banyak orang berpikir bahwa Scott telah kehilangan sentuhannya selama masa pensiunnya. Beberapa bahkan mengira dia bisa digantikan oleh Sebastian Lopez. Tapi sekarang, sepertinya lelucon itu ada pada mereka. Karena siapa yang bisa melawan Scott Yates yang maha kuasa sekarang? Dan siapa yang bisa menggantikannya? Scott meluruskan bunga putih di kerahnya dan berkata, aku tidak menyangka akan bertemu kalian semua dalam kesempatan seperti ini. Terima kasih. Scott membungkuk. Melihat pemimpin mereka sujud membuat 13.000 orang gelisah saat kemarahan muncul di hati mereka. Pak, Tuan, teriak semuanya dengan penuh emosi. Saya seharusnya pensiun, tetapi beberapa orang luar memprovokasi Erudia berulang kali, mengambil alih wilayah dan properti kami, dan bahkan membantai orang-orang kami. Mereka merampok hidup kami. Hari ini, saya, Scott Yates, dengan ini menyatakan bahwa saya akan menjatuhkan Morris Group dengan semua yang saya miliki. Scott berseru dengan suara keras. Serang mereka, hancurkan mereka. Mata ganti mata, mata ganti mata. Teriakan pertempuran orang-orang ini mengguncang langit. Tentunya ini cukup untuk membuat semua orang di Erudia gemetar ketakutan. Dia terlalu kuat. Siapapun yang menghalangi jalan Scott Yates akan tersingkir. Pak, kita punya 10 menit lagi sebelum pemakaman dimulai, yang tersisa sekarang adalah Morris Group. Theo mengingatkan. Scott mengangguk. Guru, apa yang harus kita lakukan jika orang-orang dari Morris Group tidak ada? Tanya Garfield. Kilatan melintas di mata Scott saat dia menjawab, kalau begitu kita akan memotong Morris Group ke tanah dan menyeret seluruh Hampton Utara ke neraka. Dimengerti, Guru. Saya bersedia bergabung dengan pasukan garda depan. Garfield mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan. Bagus sekali. Scott senang. Dia menyukai sisi Garfield ini. Orang-orang dari Morris Group telah tiba. Pada saat ini, suara keras terdengar. Semua orang berbalik untuk melihat pintu masuk dan tercengang dengan apa yang mereka lihat. Bab 470. Apa yang mereka lihat adalah 4 pria berbaris membawa peti mati. Jelas, mereka mencoba memprovokasi Scott dengan menghadiri pemakaman dengan peti mati di belakangnya. Semua orang merasa amarah berdenyut di nadi mereka. Yang mereka inginkan saat itu hanyalah mencabik-cabik keempat pria ini. Scott menenangkan semua orang dengan lambaian tangannya. Mereka menyaksikan dengan marah ketika keempat pria itu berbaris ke tanah luas di depan. Peti mati itu mendarat dengan keras di tanah. Salam, Tuan Yates, saya di sini untuk menyampaikan pesan dari Master of Morris Group. Kata pemimpin keempat pria itu. Kamu pikir kamu siapa? Garfield berkata dengan marah. Sejak kapan seseorang tidak bisa berbicara dengan ayah baptisku secara langsung? Sudahlah, biarkan dia berbicara, kata Scott. Dia berharap Pak Yates bisa mengalami momen ini setiap tahun mulai sekarang. Keheningan memenuhi udara saat kata-kata itu keluar dari bibirnya saat semua orang menahan napas. Ini tidak bisa dipercaya. Mengatakan hal seperti itu di pemakaman adalah kutukan terburuk. Ayah Baptis, aku akan memimpin pasukan ke Hampton Utara saat ini juga dan mewarnai jalanan dengan darah. Aku ingin mencabik-cabik semua orang dari Morris Group menjadi berkeping-keping. Garfield sangat marah. Mantan pasukan Scott dan murid-muridnya juga mendidih karena marah. Robek mereka menjadi berkeping-keping. Semua orang di bawah tidak bisa menahan amarah mereka juga. Tindakan mereka meniru binatang yang telah dibebaskan dari kandangnya. Hahaha, Scott malah tertawa terbahak-bahak. Bahkan Tipun tersenyum. Dan itu adalah pemandangan yang paling langka. Alasan dibalik tawa Scott adalah karena itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang bodoh yang kurang ajar setelah memerintah selama bertahun-tahun. Saya benar-benar telah melihat semuanya sekarang. Generasi muda hari ini benar-benar sombong. Scott tertawa. Tuan Yates, peti mati ini untukmu. Dia bilang kamu akan membutuhkannya cepat atau lambat. Salah satu pengusung peti mati angkat bicara. Garfield dan tamu lainnya sangat marah. Tinju mereka mengepal kencang saat mata mereka dipenuhi amarah.
Mereka tidak tahan lagi dengan provokasi yang tak henti-hentinya dari Morris Group. Tindakan mereka cukup untuk membuat siapapun dan semua orang memiliki keinginan untuk menghancurkan Morris Group menjadi berkeping-keping. Sialan, sialan semuanya ke neraka, Theo berkata dengan gigi terkatup. Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Morris Group mendorongnya terlalu jauh. Beraninya mereka memprovokasi kita seperti itu. Mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuan. Garfield mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tidak bisa lagi menahan niat membunuhnya. Seseorang dari kerumunan tidak bisa menahannya lagi. Dia bergegas maju dengan pedangnya menunjuk ke 4 pengusung jenazah. Aku akan membunuh kalian semua. Dia mengayunkan pedangnya ke arah mereka. Namun, kekuatan besar menjatuhkan pedang dari tangannya dan mematahkannya menjadi 2. Mundur, biarkan mereka pergi, Scott berkata dengan dingin. Tipun adalah orang yang telah mematahkan pedang menjadi 2 hanya dengan batu kecil. Itu adalah tampilan yang menakutkan dari kemampuannya. Pada akhirnya, 4 pengusung jenazah pergi. Scott mencoba menahan amarahnya sambil berkata, mari kita lanjutkan pemakamannya. Kirimkan adikku dan putraku pergi ke perjalanan terakhir mereka. Beristirahat dalam damai. Beristirahat dalam damai. Bersambung.